Itu dulu dibaca ya. Itu saya memberikan materi di meeting chat. Bisa dibaca ya dulu ya, nanti kita diskusikan ya. Sudah masuk ya di meeting chat materinya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Dibaca dulu ya, nanti kita diskusikan ya. Saya sambil nunggu apel pagi nih di kampus, di universitas.
Baik, sudah dibaca ya? Sudah, Pak. Oke. Sedikit saya menjelaskan terkait dengan yang berkaitan dengan HAM di dalam Islam ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai hak azazi manusia ya. Jadi tidak hanya di Islam tapi di manapun HAM itu menjadi menjadi pondasi dasar dari kehidupan sebagai manusia. Ini bedanya antara makhluk yang namanya manusia dengan makhluk selain manusia itu di HAM. Nah, di dalam Islam itu sangat menjunjung sekali, menjunjung tinggi terkait dengan HAM. Jelas di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan walaqad karramna bani Adam. Jadi walaqad karramna bani Adam itu bahwa manusia itu sangat dimuliakan. Artinya ada hak-hak asasi manusia juga di sana yang berkaitan dengan hak hidup, hak hak memilih, hak beribadah, ya atau hak beragama dan seterusnya. Nah di situ ada HAM yang yang ada dalam setiap individu seseorang ya. Dalam konteks ini adalah seorang muslim. Tetapi HAM itu tidak sebebas-bebasnya HAM itu ya. Jadi hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nanti berdasarkan wah ini HAM, ini hak saya dan seterusnya. Tidak seperti itu. Jadi hak asasi yang melekat bagi setiap individu manusia itu dibatasi oleh hak asasi individu manusia yang lain. Nah, itu yang perlu yang perlu teman-teman catat ya, yang perlu teman-teman pahami yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi itu yang berkaitan dengan HAM. Jadi teman-teman sudah baca terkait dengan hak apa yang dimiliki oleh setiap individu ya. Jadi poin-poinnya saya sampaikan tadi itu bahwa hak asasi individu itu, hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Nah, terkait dengan hak HAM itu Rasulullah itu sudah meletakkan pondasi dasar di dalam Islam itu ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah. Ya, hijrah ke Madinah. Di situ ada namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah bahkan diacuh oleh hak azazi dunia internasional ya. Jadi secara ruh, secara spiritnya itu sebenarnya sudah ada pada Piagam Madinah itu. Itu yang berkaitan dengan HAM. Jadi peletak dasar utama yaitu Islam gitu ya, yang ada di ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah ya, setiap warga negara yang ada di Madinah atau setiap manusia itu dilindungi dan diberikan hak-haknya ya, diberikan hak-haknya. Nah, di Madinah itu sudah Rasulullah itu sudah memberikan itu, jadi melindungi dari semua manusia ya, tidak hanya umat Islam itu sendiri tapi semua manusia, dan memberikan perlindungan ya, atau memberikan kebutuhan pada hak-haknya yang ada, dan itu diadopsi dalam HAM internasional ya gitu. Nah, HAM itu juga kaitannya dengan demokrasi ya. Nah, demokrasi itu tidak artinya bukan demokrasi secara bebas tanpa batas, tetapi ya dalam hal ini kalau di dalam Islam itu ada persoalan-persoalan yang urusan-urusan itu harus dimusyawarahkan. Nah, itu prinsip demokrasinya di situ. Jadi ada wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah di dalam
semua urusan. Nah, itu kan prinsip demokrasi gitu ya. Ya, prinsip demokrasi. Tetapi mungkin demokrasi Barat dengan demokrasi dalam prinsip Islam itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Ya, ini yang konsepnya. Ya, konsepnya teman-teman tentunya yang sudah ada yang di situ. Ya, termasuk dari demokrasi itu kan setiap manusia itu diberi kesempatan memilih. Nah, tentunya juga memilah kan seperti itu ya. Gitu. Tetapi yang paling penting di sini ini terkait dengan HAM. Termasuk Anda beragama gitu ya. Beragama itu hak azazi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain ya, seharusnya. Yang tidak boleh dipaksa, diinterogasi dan seterusnya. Nah, itu karena hak asasi manusia. Nah, itu sekelumit yang berkaitan dengan penjelasan yang berkaitan dengan HAM, bahwa di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia itu sendiri, karena tadi saya sudah sampaikan walaqad karramna bani Adam. Termasuk juga terkait dengan HAM itu juga terkait dengan pilihan-pilihan ya yang ada pada setiap individu. Ya. Ini perlu teman-teman diletakkan di tingkat yang tinggi ya, menjunjung tinggi terkait dengan hak asasi manusia. Karena manusia itu apalagi itu semua dalam keadaan dilahirkan itu kan, dan dalam Islam itu mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu adalah dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi ketika misalnya ada di dunia, lahir ke dunia, itu adalah hak-hak yang tidak perlu diinterpretasi atau dipaksa diintervensi oleh orang-orang lain. Itu yang berkaitan dengan HAM. Tentunya yang terkait di dalam materi itu banyak ya, tetapi saya ingin menegaskan itu tadi, bahwa hak asasi yang melekat bagi individu itu dibatasi oleh hak asasi individu yang lain. Nah, di dalam Islam dasarnya apa, pondasinya apa, Piagam Madinah yang telah dicetuskan oleh Rasulullah SAW untuk mengakomodir semua umat manusia ya, tidak hanya Muslim tetapi non Muslim itu ketika di Madinah juga dilindungi dan diberikan hak. Ya, mungkin itu ya sekilas penjelasan dari saya terkait dengan HAM itu sendiri. Silahkan kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan, karena teman-teman sudah ada pemahaman dari slide itu sendiri. Dipersilahkan. Sambil saya cek absennya ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Muhammad Hasan ini ada ya? Muhammad Hasan Islami? Muhammad Hasan Islami ada? Ada, Bapak. Ya. Ilham Ramadan? Ilham izin vaksin kedua, Bapak. Oh, oke. Kasih, Pak. Kalau Diva pengunduran diri ya? Iya, Pak. Bapak, mohon maaf. Saya izin konfirmasi, Pak, atas nama Itaki Tuska itu kemarin masih belum jadi mengundurkan diri, Pak. Gimana? Untuk atas nama Itaki Tuska itu belum jadi mengundurkan diri, Pak, kemarin. Oh, yang Iva?
Iya, yang kemarin itu beliau lupa kalau ada kelas, Pak, tapi belum ada konfirmasi jadi mengundurkan diri atau tidak, seperti itu, Pak. Oh iya, ya, ini masuk ini masih ya. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Misi Pak, saya boleh bertanya? Silakan. Nama saya Yahya bin Arifin. Mungkin pertanyaan ini agak aneh, tapi saya melihat dari contoh pelanggaran HAM Bapak, yaitu para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan. Nah, pertanyaan saya Pak, saya pernah browsing atau menonton video bahwa transportasi publik seperti kereta atau bis atau yang lain itu tingkat kecelakaannya lebih rendah daripada transportasi milik pribadi seperti sepeda motor atau mobil. Nah, ini kalau ini bisa disebut pelanggaran HAM atau tidak ya, Pak? Atau Ya. kalau misalnya ini disebut pelanggaran HAM yang mungkin disalahkan itu siapa? Kalau tidak, ini tolong penjelasannya. Maaf, mungkin pertanyaannya agak aneh. Terima kasih, Pak. Iya. Tadi yang contoh itu adalah pedagang yang menempati trotoar gitu ya. Nah, trotoar itu kan seharusnya peruntukannya adalah untuk pejalan kaki ya. Peruntukan trotoar itu untuk pejalan kaki. Namun kalau di Indonesia itu kebanyakan trotoar itu kan digunakan untuk para pedagang. Ya, banyak digunakan walaupun itu sebenarnya ilegal ya. Nah, oleh karena itu maka saya katakan itu tadi, hak manusia untuk ya hak asasi yang seharusnya menggunakan haknya berjalan di trotoar itu otomatis kan akan terampas oleh pedagang itu sendiri. Ya, makanya hal itu adalah melanggar hak orang lain yang seharusnya memanfaatkan atau menggunakan tempat jalan kaki itu kalau di Indonesia itu disebut dengan trotoar itu yang melanggar haknya. Nah, hanya saja itu tadi keterangannya pejalan kaki banyak sehingga karena trotoar itu digunakan untuk berdagang ya, maka otomatis para pejalan kaki itu adalah tidak menggunakan itu lagi sehingga menggunakan jalan raya yang seharusnya itu adalah diperuntukkan untuk kendaraan umum bukan untuk jalan kaki. Nah, sehingga ini hanya contoh saja sehingga banyak misalnya terjadi kecelakaan misalnya dan seperti itu karena banyak gangguan orang yang menggunakan jalan kaki itu ya sehingga gangguan itu adalah salah satu itu menyebabkan orang itu adalah kecelakaan. Nah, terkait dengan kendaraan pribadi dan kendaraan umum ini masalah kebijakan ya. Transformasi publik sebenarnya kalau di negara-negara maju itu banyak orang yang menggunakan transportasi publik ya. Jadi pribadi itu sangat jarang. Misalnya kayak di Prancis, kayak di Belanda gitu itu jarang orang yang bahkan orang yang banyak berjalan kaki di Prancis, di Belanda itu di negara-negara maju lainnya itu bahkan banyak orang yang menggunakan jalan kaki ya. Karena apa? Karena pejalan kaki itu punya hak asasi yang difasilitasi di situ. Jadi tidak boleh ada kendaraan apapun yang atau siapapun misalnya yang akan menghambat penjalan kaki itu. Itulah. Jadi misalnya ada pedagang kaki lima dan seterusnya itu nggak boleh gitu kalau di negara-negara maju. Ya, memang terkait dengan banyaknya kecelakaan itu lebih banyak di kendaraan pribadi, ya bisa saja gitu ya. Tetapi hal itu sebenarnya juga menjadi hak
ya menjadi hak asasi setiap individu untuk menggunakan kendaraan itu. Makanya tadi saya katakan, walaupun nanti hak asasi individu juga dibatasi oleh hak asasi yang lain. Jadi kalau terkait dengan contoh itu sebenarnya itu terkait dengan tata kelola sebenarnya ya, tata kelola. Tetapi saya lebih lebih gampangnya itu saya mencontohkan terkait dengan jalan jalan kaki atau trotoar, tempat jalan kaki trotoar yang seharusnya digunakan untuk penjalan kaki, maka kemudian digunakan untuk para pedagang. Nah, itu yang akan melanggar HAM. Nah, soal banyak kejadian terkait dengan transportasi individu daripada transportasi publik, ya itu bisa-bisa saja gitu ya terkait dengan hal itu, tapi itu dikembalikan kepada setiap individunya lagi. Dan kebijakan pemerintah tentunya yang saya katakan tadi itu di negara-negara maju itu lebih banyak jalan kaki orangnya. Coba Anda ke Belanda misalnya, ke Prancis misalnya. Di situ banyak sekali. Jadi orang mau ke kantor itu bahkan banyak menggunakan orang jalan kaki atau sepeda ontel ya. Misalnya itu karena sudah ada ruang-ruangnya tersendiri ya, hak-hak yang digunakan oleh hak-hak setiap individu itu, maka kemudian baru ke kereta dan seterusnya itu menggunakan transportasi publik. Gitu. Itu Mas sudah menjawab atau mau klarifikasi? Dipersilakan. Tadi saya titik tekannya itu kepada penjalan trotoarnya ya, dan yang menggunakan pedagang yang menggunakan jalan trotoar itu melanggar HAM. Gitu. Ya Pak, sudah jelas Pak, terima kasih. Ya. Nah, soal tadi itu terjadi kecelakaan itu penjelasan saja sebenarnya kan seperti itu. Ya. Ya, ada yang lain? Silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farah Nafizah. Saya ingin bertanya berkaitan dengan yang itu, Pak, pembagian hak negatif dan positif dalam Islam itu, Pak, yang hak mendapatkan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti bentuk hak positif dalam hak ekonomi, sosial, dan Islam pun mengandung secara tersirat mengenai hak ini. Saya ingin bertanya, Pak, berkaitan dengan apa itu namanya kondisi perekonomian masyarakat saat ini, terlebih pada saat adanya pandemi ini kan terjadi penerapan PPKM di mana banyak pengusaha atau pedagang-pedagang kecil yang dilarang untuk membuka usahanya. Nah, ini bagaimana? Apakah termasuk dalam penggolongan pelanggaran HAM? Kan tadi sudah dikatakan bahwa mereka berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu seperti apa, Pak, kira-kira? Iya. Terkait dengan kebijakan tersebut itu ya, apakah itu termasuk pelanggaran HAM terkait dengan PPKM sehingga banyak orang itu tidak lagi melakukan aktivitas ekonomi yang leluasa misalnya ya, seperti itu. Nah, sebenarnya makanya tadi itu terkait dengan HAM itu sebenarnya hak berekonomi itu ya termasuk dari hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Tetapi kebijakan itu bukan lantas pemerintah itu PPKM itu adalah tidak bolehnya seseorang untuk melakukan aktivitas ekonomi, bukan itu. Tetapi harus mengurangi, ya, mengurangi. Itu perlu dipahami, harus mengurangi. Kenapa? Itu untuk kemaslahatan bersama. Ya, kemaslahatan bersama. Jadi misalnya ada orang dengan situasi pandemi yang sangat membahayakan, masih berjualan atau tidak mematuhi prokes, itu juga melanggar HAM. Kenapa? Karena akan mengancam kehidupan, kemudaratan kehidupan orang lain. Nah, oleh karena itu maka PPKM itu untuk mengurangi, bukan orang tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi ya, tetapi harus memenuhi prokes.
gitu lah. Nah, itu yang apa namanya yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya orang langsung semua tidak boleh ekonomi harus digantikan orang lain misalnya itu melanggar HAM gitu ya. Itu. Tetapi kalau PPKM itu kebijakan untuk mengurangi kemudaratan karena ada pandemi. Sehingga setiap orang yang melakukan aktivitas bisnis itu harus memenuhi prokes. Ya, bukan dilarang. Makanya kemudian dari jam sekian ke jam sekian gitu-gitu ya. Kemudian tidak boleh makan di tempat. Kalau ruang makan misalnya kan itu. Itu adalah untuk menjaga hak asasi manusia yang lain sebenarnya. Karena tadi itu kalau misalnya memaksa tidak memenuhi prokes ya dalam PPKM itu nanti kan akan melanggar hak asasi manusia yang lain. Kenapa? Mengancam kemudaratan hak-hak orang lain juga gitu ya. Misalnya semakin tertularnya virus dan seterusnya. Gitu. Itu hak hidup seseorang itu malah terampas itu dengan penularan COVID itu karena tidak memenuhi prokes gitu ya. Nah ini makanya saya katakan tadi hak asasi individu itu juga masih dibatasi oleh hak individu yang lain ya. Jadi walaupun pokoknya tergantung saya, pokoknya semau saya, bukan seperti itu yang dimaksud dengan hak asasi manusia yang melekat pada individu yang pada individu. Bisa dipahami ya? Gitu. Iya Pak, bisa. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke. Ada yang lain? Silahkan kalau ada yang lain. Bapak, permisi izin bertanya. Ya, silakan. Saya Melihatun Pak. Sebelumnya mohon maaf, saya belum paham tentang perbedaan prinsip HAM Islam dan Barat. Itu kan kalau yang di Barat tolak ukurnya kan manusia. Nah, kalau dalam Islam tolak ukurnya itu Tuhan. Itu tolak ukur Tuhan itu yang bagaimana ya Pak? Ya, tolak ukur itu yang sudah tersurat dalam teks itu ya, misalnya walaqad karramna Adam. Nah, setiap manusia itu menghormati walaqad karramna Adam. Allah itu menghormati keturunan Adam, artinya manusia, gitu ya. Nah, kalau di dalam Islam itu bedanya itu pemikiran tentang HAM, konsep sejarah HAM itu muncul dari teks, dari Al-Qur'an dan hadis. Dari Al-Qur'an dan hadis atau perilaku apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah misalnya dengan adanya piagam Madinah. Tetapi kalau yang barat itu muncul dari pemikiran manusia itu sendiri. Ya, muncul dari manusia itu sendiri, tidak didasarkan kepada teks suci. Gitu ya. Teks suci itu kitab-kitab agama. Itu misalnya apakah kepada Injil apa enggak, tetapi di dalam pemikiran barat itu terkait dengan HAM, konsep HAM itu ya pemikiran manusia ansih. Tetapi kalau di dalam Islam itu HAM itu didasarkan kepada teks ayat suci dan sunnah Nabi. Itu bedanya. Ya. Maka kemudian terkait dengan hal-hal tersebut ya, maka Islam itu sangat memuliakan manusia, menghormati manusia dengan hak-hak aslinya itu ya. Kalau barat itu masih ada intervensi politik atau kepentingan karena pasti setiap manusia itu akan membawa kepentingan ya. Pemikiran-pemikiran manusia itu akan membawa kepentingan. Makanya kemudian termasuk juga demokrasi di dalam HAM karena ini HAM dan demokrasi itu adalah beriringan. Beda kalau barat itu demokrasinya konsepnya karena konsep demokrasi pemikiran manusia. Kalau di Islam itu konsep demokrasinya didasarkan kepada teks suci Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr misalnya seperti itu. Maka tidak heran jika barat yang menggaungkan tentang konsep demokrasi terkadang melanggar konsep demokrasinya mereka sendiri gitu ya. Contoh Amerika misalnya. Contoh Amerika yang juga menggaungkan HAM itu ternyata melanggar HAM sendiri. Misalnya terkait dengan peperangan di Irak itu ya, yang banyak intervensi Amerika
sehingga Saddam Hussein itu terbunuh gitu ya, apa namanya, dibunuh, dihukum gantung, itu kan melanggar HAM itu. Nah, karena juga itu kepentingan politik ya dan seterusnya. Ya banyak contoh di negara-negara diintervensi oleh Amerika misalnya, itu banyak pelanggaran HAM sebenarnya. Ya, tetapi itu tidak ekspos ke publik, ke media gitu kan. Karena mereka kuat ya secara untuk mengendalikan hal itu gitu. Kan media informasi juga akan ikut memberi kontribusi untuk menggaungkan itu gitu ya. Banyak kan Irak, kemudian ya banyaklah terkait dengan hal-hal tersebut ya. Nah, terkait dengan HAM itu sendiri dan demokrasi itu sendiri. Itu bedanya antara prinsip di dalam Islam dengan Barat. Nah, kalau Islam itu yang namanya manusia seperti apapun itu punya hak. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu sendiri terkait dengan hak beragama, Islam itu tidak memaksa. Ya, lakum dinukum waliyatin kan. Agamamu, agamaku. Karena di situ ada hak individu yang HAM, hak asasi manusia yang melekat di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada pemaksaan seperti itu. Bahkan Islam itu dulu itu bagaimana budak-budak itu dimerdekakan kan? Itu salah satu prinsip-prinsip HAM yang diberikan oleh Islam. Nah, paling gampangnya itu teman-teman bisa baca langsung di Piagam Madinah lah terkait dengan prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam Islam itu sendiri untuk membedakan dengan konsep HAM yang Barat itu ya, konsep HAM Barat itu. Jadi titik tekannya adalah konsep HAM di dalam Islam itu lebih kepada fondasinya, dasarnya kepada teks Al-Qur'an ya, dan apa yang kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi kalau konsep HAM Barat itu lebih kepada pemikiran manusia yang tidak didasari oleh teks-teks ayat suci itu sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada yang lain? Pak, terima kasih. Oke, ya. Permisi Pak, mau Ya, tanya. silahkan. Ya. Saya Ismi Ayu, mau tanya yang tadi di slide ada yang kedua deklarasi Kairo. Isinya ada yang hak mencari suaka. Itu artinya apa ya Pak? Mencari suaka itu kalau ada misalnya kemarin ya di gampangnya itu di Afghanistan misalnya ya karena misalnya dalam negaranya itu kacau balau karena peperangan, konflik dan seterusnya gitu. Jadi dirinya warga negara itu adalah mencari suaka, atau mencari suaka itu mencari pengakuan untuk menjadi warga negara lain. Ya. Misalnya di mana ya? Yang rata-rata itu Hindu Buddha ya. Hindu itu negara apa? Yang Hindu itu India bagian apa ya? Yang banyak ke Indonesia dengan dia menyeberang yang menggunakan perahu itu dan seterusnya itu ya, banyak di berita itu. Mencari suaka ke Indonesia. Artinya dia mencari pengakuan untuk menjadi warga negara. Ya, misalnya tadi itu saya contohkan di Afghanistan gitulah. Afghanistan karena sudah dikuasai oleh kelompok tertentu, dia merasa terancam, tidak aman, terusir dari negaranya sehingga lari. Ya, lari keluar dari negaranya. Mencari suaka pengakuan negara lain gitu ya, untuk menjadi warga negara atau untuk bisa bertempat tinggal di situ, di negara yang lain itu mencari suaka. Misalnya Anda orang Indonesia. Indonesia ini kacau, gitu ya. Anda terusir dan seterusnya tidak nyaman karena peperangan. Anda keluar dari negara Indonesia, mencari suaka ke Malaysia atau ke Australia, gitu ya. Untuk menjadi warga negara sehingga Anda merasa terlindungi
misalnya tinggal di Malaysia atau di Australia, gitu, karena sudah ada pengakuan. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Safana Sulfa, izin bertanya. Dalam Islam ada 2 kelompok sumber ajaran Islam. Yang saya tanyakan, pengertian tentang ajaran bukan dasar, Zani al-Dalalah itu masih belum mengerti, Pak. Dhanni, ya. Dhanni itu, Kasih, Pak. ya. Jadi kalau apa namanya sumber ajaran itu, ya di dalam Al-Quran itu pertama itu kan pasti teks Al-Quran ya, yang menjadi sumber utama. Kemudian yang kedua itu adalah hadis. Nah, di dalam Al-Quran itu, ayat-ayatnya itu ada yang dhonni, dolalahnya, ada yang qot'i. Artinya yang dhonni, yang qot'i itu sudah pasti ya, tidak butuh interpretasi atau penafsiran terkait dengan sumber ajaran itu, ayat-ayat itu. Tetapi kalau yang dhonni itu butuh pemahaman, butuh interpretasi. Ya, butuh interpretasi, untuk penafsiran terkait dengan ayat-ayat itu sebagai sumber ajaran. Ya, jadi kalau tidak diinterpretasi itu tidak bisa dipahami, gitu ya. Kalau tidak ditafsiri. Nah, kalau yang qot'i itu sudah pasti, ya. Jadi ulama itu membagi dua, ya, membagi dua sumber itu. Ya, yang qot'i dan dhonni. Kalau qot'i itu pasti, ya, sudah mudah dipahami, ya. Tapi kalau yang dhonni itu adalah harus dilakukan interpretasi atau penafsiran untuk memahami ayat itu, ya. Jadi dhonni dolalahnya, gitu ya. Ya, misalnya gini, apakah termasuk jadi asariku wasarikotu fakto'o aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu harus dipotong kedua tangannya. Nah, itu kalau memotong kedua tangan itu kan melanggar HAM juga, gitu kan. Kalau ayat itu diterapkan tanpa melalui penafsiran atau pemahaman lebih jauh. Maka ayat itu nanti bisa dikategorikan dhonni, gitu ya. Yang dimaksud ayat itu seperti apa, itu dipahami. Karena nanti kalau setiap orang mencuri, itu adalah dilakukan potong tangan dan seterusnya, itu kan banyak melanggar HAM kan, seperti itu. Nah, makanya ulama itu melakukan penafsiran-penafsiran terkait dengan ayat itu. Misalnya diantaranya, kalau mencurinya itu sejumlah sekian, gitu ya. Kalau di dalam kitab-kitab itu kalau di emas itu berapa gram, gitu ya. Jadi kalau hanya dia mencuri untuk menahan untuk bertahan hidup, misalnya dia kelaparan, mencuri mangganya orang tetangganya misalnya, apakah harus dipotong? Ya tidak, gitu itu ya. Makanya ada hal-hal tertentu. Tetapi dia kaya dan seterusnya, masih merampok punya orang lain, itu yang lain, itu yang nanti termasuk kategori faktor aidahuma. Walaupun fakto'u itu ayat-ayat yang menggunakan koto'a itu memotong, itu yang dipotong itu apa? Ya, kalau yang memaknai secara tekstual itu dipotong, ya, dipotong itu ya dipotong, diputus, gitu ya. Dipotong. Aidiyahuma, yadun itu aidiyahuma kan dari yadun, tangan. Tangannya yang dipotong itu memaknai secara teks, tetapi banyak tafsir yang mengatakan itu tidak harus dimaknai seperti itu, karena itu akan banyak melanggar HAM dan seterusnya. Jadi faktor aidiyahuma itu, faktor itu dipotong atau diputus kebebasannya, misalnya di penjara kan gitu. Aidiyahuma itu yatun itu kan bahasa simbol, itu makna kekuasaan, kemerdekaan, kebebasan itu. Yadun itu kan kuasa. Jadi tangan itu kan kuasa, ya. Jadi itu yang dipotong kekuasaannya. Jadi ada pendapat tafsir yang mengatakan bahwa
fakta aidiyahuma itu tidak lantas dipotong kedua tangannya, tetapi yang dipotong itu kebebasannya, artinya dia dipenjara, ya kan? Artinya yang dipotong itu kemerdekaannya, ya. Atau yang dipotong itu kekuasaannya, artinya dia yang kuasa menjadi pejabat kemudian korupsi, ya, maka kemudian diberhentikan, dipecat, bahkan dipenjara. Itu adalah diputus, yang dipotong itu makna. Dari itu penafsiran. Makanya banyak ayat-ayat yang dhannih dolalahnya itu masih membutuhkan penafsiran. Tetapi juga banyak ayat yang sudah qat'i ya. Nah, biasanya yang dhannih ini berkaitan dengan ayatul ahkam, tentang ayat-ayat hukum. Ya, kalau ayat-ayat tauhid itu dan seterusnya itu kebanyakan yang sudah qat'i ya, dolalahnya. Ya, tapi kalau berkaitan dengan ayatul ahkam itu banyak ayat-ayat yang dhannih, di antaranya itu tadi. Bagi asari kuasari kotu fakto aidiyahuma, itu kalau misalnya diterapkan secara tekstual, secara murni teks itu banyak orang yang akan melanggar hak asasi manusia. Maka dibutuhkan interpretasi terkait dengan hal itu. Itu mungkin penjelasan dari saya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Ada satu lagi mungkin, kalau masih ada. Kalau nggak ada, saya tutup. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vina Putriani. Saya ingin bertanya tentang mengenai kesetaraan gender menurut pandangan Islam itu bagaimana ya Pak? Nah, kesetaraan gender itu berkaitan dengan aspek sosial. Ya. Jadi manusia, makanya kemudian antara perempuan dengan laki-laki itu sama. Gitu. Ya sama. Yang membedakan awalnya itu dulu itu aspek budaya. Ya, budaya jahiliyah itu kalau punya anak perempuan itu kan menjadi malu, kemudian dibunuh dan dikubur gitu kan, hidup-hidup. Nah, itu kemakan budaya. Tapi kalau Islam itu adalah dalam aspek sosial itu adalah sama. Ya, sama perannya, sama haknya ya. Perannya misalnya ya misalnya perempuan jadi dosen ya, laki-laki juga jadi dosen misalnya. Dan peran juga di dalam kehidupan rumah tangga jika mempunyai kemampuan yang setara, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan persamaan gender, antara persamaan peran antara laki-laki dengan perempuan. Itu dari aspek sosial. Tetapi antara laki-laki dengan perempuan itu pasti tidak sama dalam aspek biologis, yang berkaitan dengan biologis. Ya. Misalnya, mohon maaf nih, perempuan itu menyusui, laki-laki nggak ada punya peran menyusui, itu nggak ada. Karena itu adalah menyusui itu fitrah perempuan, bukan fitrah, kudrah perempuan sudah gitu. Jadi yang disebut penyetaraan gender itu dalam aspek sosial. Ya, misalnya jadi guru ya jadi guru, perempuan juga boleh jadi guru. Juga perempuan berorganisasi menjadi aktivis juga ya menjadi organisasi menjadi aktivis gitu. Tidak harus laki-laki, bahkan ikut mengatur kehidupan rumah tangga yang baik itu di dalam keluarga itu ya jika punya kemampuan itu ya sah-sah saja gitu. Bisa dipahami ya. Tetapi sekali lagi tadi dalam aspek biologis itu akan berbeda, tidak bisa digenderkan. Misalnya kudrah perempuan mengandung misalnya ya. Jadi laki-laki nggak mengandung, nggak bisa ini yang dijadikan gender disetarakan antara peran laki-laki dengan perempuan juga mengandung, nggak bisa gitu loh. Yang tadi itu juga menyusui juga ya. Kudrah perempuan itu nggak bisa disetarakan ke laki-laki gitu dengan laki-laki juga menyusui. Itu nggak bisa gitu ya. Jadi dalam aspek sosial itu perempuan dengan laki-laki itu punya kesetaraan. Ya, itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Oke, mungkin itu saja dulu ya. Dari saya, terima kasih. Tadi sudah diingatkan, saya agak lupa itu tadi sudah. Karena ingat baru kemarin ngajar gitu ya.
Oke, terima kasih ya. Nanti teman-teman bisa cari buku-buku yang lain untuk membacanya ya. Kemarin saya sudah kasih link penerbit buku ya. Sudah pernah ngasih nggak saya? Belum ya? Kelas ini sudah pernah ngasih atau belum ya link-link buku? Link-link penerbit kemarin yang mau pesan dan seterusnya misalnya? Belum ya? Sepertinya belum, Pak. Oh, ya nanti coba. Oke. Nanti coba, karena saya ada berapa kelas PAI ya, tak kirain sudah semua. Oke, mungkin ini saja dari saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih Pak. Ya, yuk sama-sama. Yuk sama-sama.